Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dipimpin salah satu teman kalian, Mas Nathan, untuk memimpin doa pagi ini. Doa mulai. Java Zainal Arif, Devi Kurniasari, Dian Ria Rifanoviana, Edo Dwi Saputra, Muhammad Javian Nathan Asuro, Muhammad Heri Fauzan, Muhammad Heri Fauzi, Muhammad Ilham Sirajuddin, Muhammad Lutfi Al Farisi, Muhammad Noval Asaf Tamir, Nadine Aisyahwa, Kela Natasha Putri, Safa Alzena, Salira Handayani, Zidan Khairuna Al-Aula, Kiki Febrianto, The Afriel Dumar, Agita Cimil Kotrunada, Inara Salsabira Putri Masya. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti pelajaran, ya. Persiapkan alat tulis dan buku belajar kalian sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah siap? Pagi ini kita akan mempelajari pembelajaran IPAS mengenai rantai makanan. Apakah kalian pernah tahu rantai makanan itu apa? Ya, belum tahu? Kita akan mempelajari supaya kalian tahu bagaimana proses rantai makanan itu terjadi. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, dulu mau bertanya pada kalian. Bagaimana tumbuhan bisa mendapatkan makanan? Ya, kira apa? Dengan fotosintesis, mendapatkan atau menciptakan makanan sendiri. Kalau hewan bagaimana mendapatkan makanan? Ya, Mbak Devi? Ya, dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Kita belajar tentang rantai makanan bertujuan untuk mengidentifikasi rantai makanan dan mendeskripsikan bagaimana makhluk hidup bertahan hidup, ya, dan berhubungan dengan jaring-jaring makanan. Guru akan menjelaskan tentang rantai makanan. Ya. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Setiap makhluk hidup
hidup membutuhkan suatu energi untuk hidup. Nah, setiap makhluk hidup mendapatkan energi apa? Dari suatu makanan yang apa? Nah, dari suatu makanan yang mereka makan, dan makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang makanan secara lengkap. Kalian perhatikan gambar contoh rantai makanan. Ya. Dari rumput itu sebagai apa? Produsen. Setelah itu ada belalang merupakan apa? Produsen tingkat 1. Kemudian ada gambar katak. Katak merupakan konsumen sekunder. Ya, konsumen tingkat 2. Setelah itu ada ular. Ya, ular termasuk produsen atau konsumen tersier. Kemudian ada belalang. Belalang itu konsumen paling tingkat terakhir. Kemudian ada jamur. Ada jamur-jamur sebagai apa di sini dalam rantai makanan? Dekomposisi atau urai. Kita lanjutkan. Dan rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan ya sesama makhluk hidup dengan urut-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup. Tadi sudah dijelaskan di depan tadi pada gambar contoh rantai makanan ada produsen, ada konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, pada kajian rantai makanan terjadi suatu proses makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu, dan di setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut juga dengan tingkat trofik. Pada tingkat trofik yang pertama, yakni suatu organisme yang bisa menghasilkan atau membuat suatu zat makanan sendiri, yakni tumbuh-tumbuhan hijau, bisa disebut dengan sebagai produsen. Lalu organisme yang menempati urutan tingkat trofik yang kedua yaitu konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Konsumen ini umumnya ditempati oleh hewan-hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Selanjutnya organisme yang menempati urutan tingkat trofik yang ketiga disebut juga dengan konsumen sekunder atau disebut juga dengan konsumen tingkat 2. Umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivora, hewan pemakan daging. Dan organisme yang menempati tingkat trofik tertinggi atau yang terakhir disebut juga dengan konsumen puncak, biasanya ditempati oleh hewan omnivora. Ini rantai makanan. Bisa tidak harus dengan belalang, juga tidak harus dengan katak, tetapi bisa dengan hewan yang lainnya. Oke? Rantai makanan. Tadi bertanya, apa itu rantai makanan? Dibaca. Ini
produsen, tetapi kalau yang konsumen adalah yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, sekarang itu decomposer. Apa yang dimaksud dengan decomposer? Apa anak-anak? Organisme yang menguraikan bangkai tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis, karena guna decomposer adalah menguraikan. Ya. Pembelajaran ini adalah rangkuman dari rantai makanan merupakan sebuah aliran energi makanan melalui sebuah ekosistem. Tumbuhan hijau mampu menyusun makanan sendiri. Proses perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu dinamakan rantai makanan. Ini contoh rantai makanan pada ekosistem di sawah. Perhatikan, ada apa saja di sini. Itu bukan rumput, tetapi padi. Padi merupakan atau sebagai proses. Setelah itu ada tikus memakan bukan padi sebagai konsumen satu. Terus ada konsumen dua apa? Konsumen tiga ada? Terus pengurangnya adalah bakteri dari hewan yang sudah mati. Hewan yang sudah mati akan membusuk dan menimbulkan bakteri atau janin. Di sini adalah bakteri sebagai pengurangnya. Ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Ada fitoplankton sebagai apa? Sebagai produsennya. Ada zooplankton. Setelah itu ada sebagai konsumen pertama. Terus konsumen kedua ada ikan kecil. Konsumen ketiga ada ikan besar, dan konsumen paling tingkat tinggi adalah paus. Setelah itu penguraiannya ada jamur. Jadi berbeda nih tingkatan atau rantai makanan pada sawah, ekosistem sawah dan ekosistem laut ya. Itu berbeda hewannya juga berbeda apa keadaannya. Kalau ini ekosistem contoh rantai makanan yang ada di sekitar kita. Contohnya ada tadi rumput, belalang, kakak, ular, dan jamur. Ini yang sudah biasa kita temui ya di sekitar kita. Ya. Apakah dari penjelasan tadi anak-anak sudah paham tentang rantai makanan? Sudah? Bu guru mau seberapa paham kalian tentang materi kali ini tentang rantai makanan? Bu guru mau bertanya kepada kalian. Menurut pendapatmu, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Ada yang bisa jawab? Ya, Mbak Alisa. Apa? Proses makan dan dimakan. Ada yang mau menambahkan? Ya. Tuh, proses makan dan dimakan pada apa? Urutan tertentu. Ya. Yang kedua, bagaimana jika salah satu komponen pada rantai makanan jumlahnya tidak terkendali? Ya, Mas Jan apa?
baik. Nah, yang ketiga, apakah kalian bisa menggambar rantai makanan seperti ini? Bisa. Nanti kita coba kalian menggambar rantai makanan. Oke. Terus kalian memberikan penjelasan tentang rantai makanan. Ya. Kalian mau memilih yang mana untuk menggambar rantai makanan? Ekosistem sawah. Ini ya. Ya, boleh. Kalian menggambar ekosistem sawah. Nanti kalian boleh tidak harus menggambar ekosistem sawah, tapi bisa menggambar ekosistem yang ada lingkungan kita seperti tadi. Ada rumput, belalang, ada katak, ada ular, terus apa? Ada bungalan dan jamur. Bisa. Tidak harus ini. Bisa juga di ekosistem laut. Sesuai dengan kreasimu sendiri. Nanti setelah kalian menggambar, kalian memberikan penjelasan. Ya. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Setelah itu di bawah gambar kalian jelaskan produsen. Ya. Tumbuhan sebagai apa? Itu sebagai apa? Oke. Setelah nanti kalian sudah menyelesaikan gambarnya, kalian nanti maju untuk melakukan presentasi. Ya. Membagikan lembar untuk menggambar. Jangan lupa nanti dikasih. Nanti ketika salah satu teman kalian untuk maju presentasi, nanti teman yang lainnya menanggapi presentasi teman kalian yang maju. Nah, anak-anak sekarang mulai mengerjakan menggambar rantai makanan. Ya, nanti setelah teman kalian melakukan presentasi, kalian memberikan tanggapan. Nah, sudah selesai, boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil gambarnya. Sekarang, ayo kalian perhatikan teman kalian yang sedang presentasi. Nanti setelah teman kalian presentasi, kalian boleh menanggapi hasil presentasi teman kalian. Aleka menjelaskan. Tadi sebagai produsen, sebagai konsumen. Ini proses pemakaman yang terjadi di mana? Di sawah. Ada yang mau menanggapi ya? Yang mau menanggapi presentasi dari Kema? Siapa? Jadi tanggapannya apa? Apakah sudah benar? Apakah sudah benar urutannya saat menjelaskan, atau masih ada yang kurang, atau sudah pas saat menjelaskannya? Bagaimana? Sudah pas? Ada yang perlu ditambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan penjelasan dari Kela?
Tidak? Tidak. Ya. Tepuk tangan buat teman kalian. Sekarang Mas Nathan maju. Yo, silakan maju membacakan hasil presentasi gambarannya dipresentasikan di depan. Nanti suaranya yang keras supaya teman kalian bisa mendengarkan ya. Dilihatkan gambarannya. Ini hasil Ini hasil karya saya. proses rantai makanan ekosistem apa ini di lingkungan sekitar kamu ya. Jelaskan dulu. Ini ada rumput sebagai produsen. Ini ada belalang sebagai konsumen tingkat 1. Ya. Ini ada kata sebagai konsumen tingkat 2. Ya. Ini ada ular sebagai konsumen 3. Terus. Ini ada jamu sebagai pendeposan atau penguraian. Mulai ya. Sekarang jelaskan tentang rantai makanan yang kamu ketahui. Pengertian rantai makanan yang kamu ketahui apa? Rantai makanan adalah proses peristiwa memakan atau dimakan dengan urutan tertentu dinamakan rantai makanan. Nah, ini tadi sudah lebih konkret. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Ya, bagus. Apakah sudah bagus tadi penjelasannya dari Mas Nathan? Apakah masih perlu ditambahkan lagi? Siapa yang mau menanggapi? Baca mau menanggapi penjelasan dari Nathan? Apakah sudah sesuai dengan gambarnya? Atau masih ada yang kurang? Sudah sesuai? Ya, terima kasih Mas Nathan. Berikan tepuk tangan. Yang mau maju tanpa harus dipanggil dulu. Ya, siapa yang belum selesai? Sudah semuanya? Sudah? Belum? Siapa yang belum? Belum. Sudah selesai semuanya. Sudah selesai semuanya. Sekarang guru memberi pertanyaan ya, pada kalian untuk mengakhiri proses pembelajaran ini. Tentunya kalian sudah paham, nggih? Karena tadi kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik, sudah bisa menggambar, menjelaskan, mempresentasikan hasil karya kalian di depan kelas, juga sudah mengerjakan KKPD. Tentunya guru berharap kalian paham materi kali ini. Nah, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Apa, anak-anak? Dijawab. Proses makan dan dimakan yang
munculkan sama-sama. Rantai makanan merupakan sebuah aliran ekosistem atau energi makanan melalui ekosistem. Terus apa? Ya, tumbuhan hijau mampu menyusun makanan sendiri. Ingat ya, yang bisa membuat makanan sendiri adalah tumbuhan hijau dengan cara berfotosintesis. Yang ketiga, apa? Proses perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan. Ya, inilah kesimpulan atau hasil belajar kita pagi hari ini, ya, tentang rantai makanan dan proses makan dan dimakan yang ada di sekitar kita. Ada ekosistem yang ada di mana tadi? Ada di sawah, ada di lingkungan kita, ada di laut. Nah, terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan tertib, dengan baik, ya. Guru yakin bahwa kalian nanti bisa menerapkan atau pelajaran ini dengan baik, ya. Untuk mengakhiri pelajaran ini, bertanya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalian bahagia? Bahagia. Terima kasih anak-anakku yang baik. Semoga kita selalu sehat dan bisa belajar dengan baik di esok hari. Untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa bersama dipimpin salah satu teman kalian, Mas Makan. Ya, disiapkan dulu. Siap. Doa mulai.